Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat, bahagia, hatinya tenang, damai ya. Amin. Oke, kali ini kita ambil judul. Kita baca sama-sama ya. Judulnya adalah bagaimana kabar dia, seseorang yang sedang kalian pikirkan ya saat ini. Gimana sih kabar dia? Oke, kita lihat dulu dia ini siapa dan pastikan yang terbaca di sini kisah yang kalian jalani bersama orang ini dan mungkin juga bisa tampak sosoknya seperti apa. Dan pastikan lagi yang terbaca di sini adalah yang benar-benar ya, benar-benar kalian alami. Kalau tidak, berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian karena ini pembacaan general. Pembacaan umum, energinya banyak orang. Oke, kita lihat dulu ya kisah atau mungkin nanti akan muncul sosoknya seperti apa ya. Oke, kita lihat. Dia ini siapa sih? Dia ini siapa? Oke. Gimana teman-teman? Hari demi hari ya, semakin berkurangnya usia yang jelas. Apakah kalian sudah menjadi pribadi yang lebih positif? Apakah hidup kalian dari hari ke hari ada progres dan maknanya? Oke, kita lihat. Oke, terlalu tinggi. Five of coin. Oke. Bentar, kita ambil 5 teman-teman. Kita ambil 5. 2. Terima kasih yang sudah subscribe ya, yang belum ya, apalagi yang baru saja menemukan channel saya. Saya ucapkan salam kenal dari saya, jangan lupa di subscribe. Kalau yang di TikTok itu hanya cuplikan, potongan dari video lengkap saya yang di YouTube. Saya potong-potong, saya taruh di TikTok seperti itu. Jadi saran saya nonton yang lengkap ya. Yang nonton di YouTube juga tonton dari awal hingga akhir, jangan sampai salah paham sama bacaan ya. Supaya paham dari awal hingga akhir, paham sepenuhnya, pengertiannya nggak setengah-setengah gitu loh ya. Karena saya pun juga nggak pernah terkonsep ya dalam setiap pembacaan. Ya narik energi saja kemudian dibacakan. Oke, kurang satu teman-teman. Dia nih siapa? Oke. Dia ini adalah seseorang yang sedang menarik diri. Ini The Hermit soalnya ya. Beberapa hari kok menarik diri aja ya. Ya. Menarik diri dan pesimis, merasa pesimis terhadap hubungan. Oke. Karena di sini Four of Cups, ya. Seperti itu. Ada sosok di sini, The Empress. Sosok pengaruh wanita yang kuat, ya. Bisa orang ini adalah seorang wanita, ya. Bisa juga Empress ini ibu bumi atau mungkin ibu rumah tangga atau seorang ibu atau sosok yang keibuan ya. Atau ini adalah sosok yang sangat terpengaruh, sangat didominasi oleh pengaruh wanita. Jadi energinya itu lebih banyak yang melingkupi adalah energi feminin ya. Kemudian mungkin sosok ini mungkin dekat dengan ibu, itu juga bisa ibunya atau dalam satu kungkungan pengaruh ya, pengaruh wanita yang sangat besar di dalam hidupnya sehingga energinya pun ngaruh seperti itu. Kemudian kalau memang nggak seperti itu, memang ini adalah orang-orang yang dengan energi seorang ibu itu gimana ya, kan peduli ya, kemudian kreatif, kemudian ngemong gitu ya, ngemong. Ada beberapa di sini yang memang secara materi itu sebenarnya cukup materi. Tapi saat ini mungkin sedang enggak. Ya, sedang enggak. Justru banyak kehilangan, justru lebih banyak kesulitan dalam hal terutama finansial, ya. Apakah karena itu dia menarik diri? Ya, saya nggak tahu di sini. Cuman yang jelas orang ini sedang gini, sedang memikirkan hal bagaimana caranya keluar dari kesulitan keuangan ya. Koin mulai kemarin. Tapi di sini cuma 5 ya, di mana masih ada gini loh. Ingin berusaha untuk bagaimana caranya mencari ide untuk
berpikir bagaimana keluar dari situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal finansial, tapi di sini memang juga ada keputusasaan, ya. Sebenarnya lebih kepada ketidakyakinan, ya, ketidakyakinan terhadap bisa dibilang rezeki, ya. Padahal rezeki itu bukan hanya uang, ya. Padahal juga bisa rezeki macam-macam, ya, tergantung sudut pandang kita mensyukurinya. Semua itu rezeki sebenarnya, walaupun kita pandangnya enggak nyaman gitu ya. Tapi kan belum tentu. Padahal itu yang terbaik untuk kita. Itulah rezeki. Rezeki itu yang jelas yang barokah teman-teman yang bisa dinikmati, ya. Intermezzo saja. Nanti saya dibilang oceh. Enggak baca-baca, ngomong aja. Oke, di sini Princess of Sword, ya. Princess of Sword di sini lebih kepada perjuangan, ya, lebih kepada pergerakan atau perjuangan, tapi lebih menggunakan akal pikiran, bukan menggunakan fisik. Ini pun juga, jadi orang ini atau kisah ini nggak banyak effortnya karena di sini nggak ada kartu wands, nggak ada kartu cups, ya, cups nggak ada, adanya koin sama sword. Kalau dalam hubungan orang-orang ini dalam hubungan ini baru saja memikirkan lebih dalam karena sebelumnya itu nggak begitu mikirin gitu loh, nggak begitu mikirin. Sebelumnya memang apa ya, menjalani hubungan itu ya begitu saja, tiba-tiba begitu saja, mengikuti kata hati, mengikuti antusiasme, ya, mengikuti hasrat, ya, kemudian ya mengalir dan tiba-tiba begitu saja menjalin hubungan, ya. Dan saat ini saatnya dia mulai memikirkan. Sekali lagi teman-teman, ya, energi kartu tarot itu bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Jadi silahkan disesuaikan. Ini energi siapa? Ya, bisa energi kalian atau orang yang kalian fokuskan. Kalau tidak dua-duanya, ya berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Ceritanya bukan gitu, Bunda. Ya wes, berarti bukan. Mungkin kalian bisa nonton video saya yang lainnya, bukan yang kali ini, gitu. Ya. Dan di sini orang ini hanya mikir loh, ya. Hanya mikir dalam hubungan dan apa ya? Kalau saya lihat di sini ada yang sebentar. Ada yang ikut campur, ya. Oke, ada yang ikut campur dalam hubungan, mempengaruhi hubungan kalian, ya. Pengaruhnya ini cukup besar, teman-teman, ya. Jadi kadang-kadang dia itu ngilang atau mungkin seakan-akan sama kalian itu kayak energinya jauh gitu ya, kayak menarik diri gitu. Itu kalau ditanyakan apakah itu atas keinginan dia, inisiatif dia, bukan. Ada hal lain, ya. Seperti yang saya bilang mungkin dari energi feminin, ya, ya, di luar hubungan kalian. Ya, kalau di dalam hubungan kalian, saya kira enggak lah, karena kalau memang di dalam hubungan di antara kalian kalian yang feminin atau dia yang feminin, ya, di Empress ini, ya, saya kira dia nggak perlu menarik diri, ya. Jadi di sini saya lebih melihatnya saat ini kondisi kalian itu dia atau kalian banyak menarik diri, tapi itu karena pengaruh dari orang lain, ya. Karena ya turut campur dari orang lain sehingga hubungannya kayak energinya kurang nyatu gitu loh. Ada yang mempengaruhi gitu. Oke, kemudian iya ini. Oke. Dan dia sekarang ini agak terbangkitkan, ya. Pemikirannya itu terbangkitkan. Apakah saya harus menuruti ini ya, istilahnya pengaruhnya ini ya gitu. Karena sebelum-sebelumnya dia nggak mikir, nggak dapat pengaruh apa-apa. Dia murni dari dirinya sendiri. Sekarang ada pengaruh gitu. Ngono lho, Rek. Saya itu kadang-kadang sulit untuk menyampaikan, tapi paham sama artinya. Oke, ini sosoknya, ya. Sosoknya belum kelihatan sih, cuman di sini ada The Empress. Tapi ini saya kira bukan sosok si dia kayaknya. Juga bukan sosok kalian. Ini sosok yang berpengaruh. Kecuali kalau memang kalian mempengaruhi, ya. Mempengaruhi sehingga dia menarik diri. Itu bisa.
Tapi di sini saya lebih melihatnya dia menjauh dari kalian karena pengaruh energi di Empress. Seperti itu. Coba saya lihat lagi ya. Saya lihat lagi untuk yang sini. Oke. Untuk lebih dalam klarifikasinya ya. Mungkin bisa tampak sosoknya. Bagaimana kabar dia hari ini? Apakah hari ini dia ini ya? Menarik diri, nggak ngabarin kalian? Atau kayak rasanya energinya menjauh gitu ya? Itu ada energi di Empress ini. Nanti kita lihat ya di Empress ini siapa. Tapi kita lihat dulu sosoknya untuk memastikan. Kok duit. Oke. Oke, ya. Iya nih, hubungan kalian ini ya dipengaruhi oleh, bisa jadi, dipengaruhi oleh orang ketiga. Artinya orang ketiga bukan berarti pasang mendua ya. Orang ketiga itu energi ketiga, bisa keluarga, bisa teman, seperti itu. Oh iya, keluarga, bisa orang tua juga, ibu utama. Oke. Tuh kan. Oke. Maaf teman-teman, di sini saya melihat energi-energi bahwa gini loh. Walaupun kalian mungkin sudah berumah tangga atau apa ya. Ini ada ketidaksetujuan saya lihat. Ketidaksetujuan atau apa ya? Pertentangan-pertentangan pikiran yang tidak sepemikiran, seperti itu teman-teman. Ya. Atau mungkin malah jatuhnya jadi parahnya ya, kalau tingkat yang lebih parah lagi itu ada hasutan-hasutan yang menyebabkan kalian jadi nggak nyaman dalam hubungan. Dianya juga jadi berubah. Oke, padahal sebenarnya kalau dilihat di sini, memang beda-beda versi masing-masing. Beda-beda versi artinya dalam menanggapi hubungan itu beda, mungkin ya. Kalau contohnya, kalau si dia ini dipengaruhi orang lain ya, itu sudut pandangnya menilai diri kalian seperti apa. Sementara dia menilai kalian seperti apa. Jadi nggak sama. Dan itu pertentangan banyak ini apa? Ini loh, pertentangan batin ya. Pertentangan batin antara insting, naluri, kemudian pemikiran. Tapi pengaruh dari luar ini sangat kuat. Sering dimasuki informasi, berita, seperti itu. Oke. Dan saya lihat kalau di sini sosoknya nggak ketemu ya. Yang jelas di Empress ini lebih banyak mungkin keluarga ya. Oke, saya lihat sih sebenarnya inisialnya aja ya, inisial dulu ya. Inisialnya seperti apa? Inisial dia, inisial kalian. Silahkan disesuaikan. Saya kira cukup ya. Jadi ini inisialnya, silakan disesuaikan, ini hanya tambahan saja. Kalau soal zodiak, sebentar. Zodiak itu Capricorn, Virgo, Taurus. Kemudian ya, yang banyak Capricorn, Virgo, Taurus. Kemudian Gemini, Libra, Aquarius. Cancer, Pisces, Scorpio-nya sedikit, Leo, Aries, Sagittarius-nya nggak ada. Ada sedikit ya. Jadi yang lebih banyak itu Gemini, Libra, Aquarius sama Capricorn, Virgo, Taurus. Itu hanya tambahan ya teman-teman. Oke. Jadi ini
kisah-kisahnya. Apakah kalian masuk ke dalam cerita yang saya omongkan tadi? Kalau enggak, berarti kali ini mohon maaf, mungkin nggak resonate, nggak relate ya, karena ini general. Kalian bisa tonton video saya yang lainnya, yang juga general tapi ya, jadi bukan personal. Kalau personal itu memang energi benar-benar energi kalian sendiri yang terbaca gitu, untuk melihat orang lain ya. Tapi untuk sementara saya nggak personal reading ini seminggu ya. Per hari ini sudah minggu depan tanggal 21 baru saya buka untuk open personal reading. Seperti itu ya, karena saya mau berobat. Oke, kita lanjutkan ya. Kabar dia hari ini seperti apa ya? Kabar dia hari ini seperti apa? Kita lihat kabar dia hari ini. Kabar dia hari ini sedang apa dia? Sedang apa sih dia? Tapi gini loh teman-teman, saya lihat pengaruh Empress ini itu karena rasa cinta yang besar, tapi lebih kepada obsesi ya, kepemilikan, posesif seperti itu. Sebenarnya kalau jadi nggak netral maksudnya benar-benar menginginkan hal yang terbaik, bukan, karena posesif. Di sini juga ada mengandung bahwa ada hal yang sifatnya materi, jadi mempengaruhi karena ada kepentingan secara materi, itu juga ada. Oke, ya, kita lihat. Kita lihat kabar dia hari ini. Sedang apa sih dia? Oke. Katanya nggak punya duit, tapi kok seneng-seneng ini. Oh, coba. Belum. Oke. Waduh, ini repot nih. Oke. Bentar, saya pelajari dulu. Tidak serta-merta langsung artinya keluar, teman-teman. Mikir dulu. Kalau langsung keluar itu yang aneh. Bentar. Jadi hari ini dia itu sedang menikmati hidup ya, dengan mungkin keluar makan mungkin ya, seperti itu maksudnya, happy lah di sini. Walaupun saya nggak tahu ya dengan uang atau enggak, atau menghadiri undangan atau gimana ya, pokoknya happy sama keluarga ya, sama keluarga. Karena di sini ada ya keluarga lah dengan orang-orang sekitar, bisa dibilang seperti itu. Tapi bukan dengan rasa kebahagiaan ya. Bukan dengan rasa kebahagiaan. Karena apa? Sebenarnya dia tidak menghendaki ini. Bukan dengan sukacita seperti itu. Mungkin sebenarnya dia itu lagi nggak punya duit gitu ya. Contoh saja, nggak punya duit. Tapi ada undangan atau terpaksa apa gitu ya. Terpaksa harus mengeluarkan uang gitu. Jadi ya memang dikeluarkan, tapi sebenarnya itu peruntukannya bukan untuk itu gitu loh. Ya. Maka dari itu di sini dia agak sakit hati ya. Kemudian dia hari ini sedang apa sih? Di sini dia sedang sebenarnya dia dalam acara ini, kalau saya lihat acara yang mungkin rame-rame ini, dia nggak sepenuh hati karena sebenarnya di sini dia itu ada entah malu atau lagi sensitif orangnya, kemudian lagi nggak apa ya, maksudnya itu lagi nggak pede, mungkin karena saya lihat juga lagi nggak punya uang ya, jadi kurang maksimal lah secara performance itu loh. Jadi lagi insecure. Nah, katanya anak sekarang lagi insecure. Jadi dia nggak nyaman banget hari ini ya. Maka dari itu saya lihat dia itu dari kartu ini, setelah
setelah acara atau apa ini yang mengandung duit-duit, yang harus keluar duit, paling tidak tampil gitu loh, tampil yang apa ya, seumpamanya kumpul-kumpul, undangan itu kan semuanya mengandung duit, penampilan, hal-hal yang seperti itu ya. Dia menjalani itu ya, hadir mungkin di satu acara, tapi nggak nyaman ya. Kemudian cepat-cepat pergi, eh, cepet-cepet disudahi lah. Pokoknya sudah ya wis gitu ya. Tapi kemudian dia itu memikirkan banyak hal ya. Memikirkan lebih lebih memikirkan bahwa ya wis lah gitu. Lebih lebih bisa menerima, ya wes yang penting sudah selesai. Dan kemudian dia mikir lagi untuk selanjutnya dia memikirkan untuk ya setelah ini saya mau ngirit ya, mau sederhana, yang penting itu sudah selesai ya. Jadi kalian bisa sesuaikan acara apa ini ya, karena acaranya begini, mungkin perayaan atau mungkin undangan atau mungkin meeting atau apa ya kan. Jadi hari ini dia seperti itu. Nah, kemudian ada lagi ini di bottom of the deck-nya, tapi nggak bisa kelihatan ya di sini ya. Di sini gini, dia ini saat ini sedang memendam perasaan cinta, ya, perasaan cinta yang banget kepada orang yang dia cintai. Ini adalah orang-orang yang apa ya, hubungannya itu sentimental ya. Jadi di acara ini ya, yang dia senang-senang ini kan dia nggak senang ya. Pikiran dia itu ke orang lain, ke orang lain, ke seseorang yang dia dalam hati dan pikirannya itu dia sayangi. Cuman dia nggak berani, nggak ada yang tahu. Ini lebih banyak disembunyikan di hatinya, ya. Oke. Tapi di sini dia berusaha mengubur loh perasaannya, berusaha mengubur loh. Ya, coba kita lihat ya. Jadi silakan disesuaikan. Ini siapa sih yang dibatin dia itu ya? Yang dia batin itu seseorang yang seperti apa? Kita lihat. Yang dia batin, yang dia sembunyikan. Jadi walaupun dia di acara ini perasaan atau pikirannya itu menuju orang lain, tapi dia bukan berkeinginan untuk dengan orang itu, dia justru menutup hatinya. Ya. Pikirannya yang melayang-layang ke sana. Berarti orang yang dulu pernah dicintai hingga saat ini, tapi dia berusaha untuk tidak menepis. Oke, kita lihat ya. Sosoknya seperti apa seseorang ini. Siapa sosok itu? Seorang yang mendominasi hati pikirannya dengan tindakan yang dalam ingatan dia itu banyak bertindak. Oke. Oke, ini lebih banyak mungkin rekan kerja, tapi ini ada yang sudah berumah tangga mungkin dia, atau mungkin yang dia pikirkan ini sama-sama sudah berumah tangga, hubungannya sudah berakhir atau ada yang sudah saling menarik diri, ada salah satu yang menarik diri ya, berarti sudah tidak berhubungan lagi atau mungkin berhubungan tapi sedang tidak baik-baik saja. Di sini Three of Cups, mungkin ada cinta segitiga seperti itu. Itu yang dalam hati dan pikiran dia. Oke. Tapi memang dihalangi pikirannya. Sekalinya ingat, dia tepis. Ya. Ini yang dia pikirkan adalah orang-orang yang mungkin ada juga beberapa teman kerja, ya, teman kerja. Oke, di mana ya lebih banyak teman kerja atau orang-orang yang sebentar. Oke.
Sebentar. Iya, yang dia pikirkan adalah sosok yang bagi dia itu lebih tinggi derajatnya, lebih lebih apa ya? Sebenarnya kalau dia gapai itu agak sulit. Dia gapai itu agak sulit. Sementara memang hubungannya sudah sudah nggak baik-baik aja. Itu yang dia pikirkan, tapi dia tepis. Dia justru menarik diri, saya lihat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi apakah itu kalian atau justru orang lain ya? Kalau gitu kita lihat ya perasaan dia kepada dirimu ya, khusus kepada dirimu. Kalau memang kepada dirimu itu memang cinta ya, tapi ditepis, berarti ini yang dia mikirin kalian loh. Ya gini nih teman-teman, kalau general ya, bisa berbagai macam ceritanya. Kalau personal kan khusus cerita kalian sendiri gitu. Oke, kita lihat perasaan dia kepada kalian hari ini seperti apa. Perasaan dia kepada kalian itu seperti apa sih hari ini? Oke. Oke. Dia berusaha kuat walaupun tidak bisa melupakan dan harus merahasiakan perasaannya. Dan dia merasa kesepian tanpa dirimu. Dan dia sebenarnya sangat setia, hatinya nggak bisa lepas dari kamu. Nah itu. Dan dia selalu bingung, masih menutupi, sementara perasaannya tumbuh terus. Gitu loh. Itu perasaan dia. Oke. Mungkin bisa jadi ini yang dia pikirkan itu kalian ya. Kalau dia hari ini sedang pergi acara atau apa ya. Itu yang tadi ya. Tapi dia tidak dengan sukacita, pikirannya justru ke kalian. Itu kabar dia hari ini teman-teman. Gimana coba? Pesan semesta. Apakah perlu pesan semesta untuk kalian? Saya kira nggak perlu. Ya, saya kira nggak perlu. Apa yang harus dipesankan? Di sini nggak ada yang harus dibahas ya. Nggak soal pesan semestanya. Yang jelas, kabar dia hari ini seperti ini. Oke? Saya kira itu aja teman-teman. Kalau kali ini nggak resonate, kalian bisa nonton video saya yang lainnya di channel YouTube saya. Mungkin di sana kalian akan lebih cocok ya. Banyak judul-judul yang sudah saya upload. Untuk minggu ini mungkin saya berusaha besok ya, mungkin besok mulai Senin itu saya mau ngebut. Kalau memang saya sanggup ya, saya ngebut akan saya posting untuk hari-hari di mana saya pengobatan ya. Mungkin saya atur waktunya bisa naik tayang itu per hari, tapi saya juga nggak bisa menjanjikan. Saya berusaha, semoga masih ada tenaga, masih ada waktu untuk itu. Kalau enggak, saya mohon maaf, mungkin saya jarang bikin konten. Oke, kalau yang mau daftar nggak apa-apa daftar, tapi untuk minggu depan ya teman-teman ya. Saya baru bisa melayani personal reading untuk minggu depan. Terima kasih ya untuk yang sering nyimak, sering menonton video saya. Makasih banyak supportnya ya. Tanpa kalian saya bukan apa-apa ya. Dan saya bisa seperti ini pun juga karena kalian, bukan karena saya mampu ya. Karena saya dipertemukan dengan kalian, dengan energi-energi kalian seperti ini, kita bisa sharing ya dengan klien-klien saya. Terima kasih banyak dukungannya. Mohon maaf kalau saya sering menyebalkan. Memang saya orangnya itu kadang-kadang ya sadar bahwa saya itu menyebalkan. Tapi ya apa adanya. Saya seperti itu. Saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Biasanya dapat energi-energi dari klien itu juga manfaat untuk saya. Jadi lebih berkembang lah. Seperti itu. Dan saya juga mohon doanya ya untuk kalian, untuk saya ya dari kalian supaya saya pengobatannya lancar.
seperti itu. Terima kasih teman-teman. Semoga berkah hidup kalian. Banyak bersyukur ya yang diberi kesehatan ya. Banyak bersyukur dan bersabar. Ya, pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jangan lupa berjuang dan berdoa. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.